sorry nih, tadi tuh rencananya kita mau tarot ya, membaca zodiak gitu. Ternyata acara gue sampai sore, belum sampai hari ini masih belum bisa juga sampai jam segini gitu. Kita akan sedikit beralih gitu temanya ke yang lain gitu. Masih tentang tarot juga, tapi gue lebih banyak nanya Bima lah ya. Nanya nih Bim tentang tarot nih Bim. Itu semua orang bisa nggak sih baca kartu tarot itu Bim? Kayak gue nih, gue kan lagi belajar nih. Tapi untuk bisa itu kan masih butuh proses nih gue nih. Nah lu sendiri semua orang tuh sebenarnya bisa nggak sih baca kartu tarot gitu loh? Bisa dong, bisa dong. Bisa ya? Emang kenapa? Semua orang bisa, semua orang awam bisa gitu. Emang kenapa? Kenapa tiba-tiba bertanya seperti kayak gitu? Gue hampir putus asa nih belajar tarot nih. Gue udah beli nih kartu tarot, gue udah baca-baca referensi. Tapi untuk mendapatkan skill untuk bisa membaca tarot itu tuh masih up and down gue nya begitu. Jadi sebenarnya semua orang bisa gitu ya? Bisa dong. Terus untuk bisa tuh gimana Bim? Maksudnya untuk bisa cepet bisa gitu loh. Oke, gini. Kalau ngomongin tarot reading sendiri, baca tarot sendiri, kartu tarot sendiri, kartu tarot. Aku pun atau juga tidak memilih. Atau gini, gue lanjut nih dua pertanyaan nih. Apakah untuk bisa, apakah harus punya indera keenam juga nih? Bukan sekedar bisa, tapi harus punya intuisi juga yang diasah-asah gitu loh. Atau indera keenam kali kalau bahasanya kita ya, bahasa orang awam kayak gue nih. Gimana tuh Bim? Iya. Soalnya aku ngelihat dari pengalaman aku sendiri ya. Aku sendiri kan nggak punya indera keenam ataupun. Oh iya. Tadi sempat muter-muter jaringan lo. Aku kan sendiri nggak punya indera keenam juga, terus benar-benar penasaran sama kartu tarot itu, penasaran dan pengen belajar dan akhirnya nyobain untuk ngafalin dan bersyukurnya memang dengan keinginan yang kuat dan gue juga didukung dengan beberapa teman-teman yang lumayan ahli karena gue juga join ke komunitas tarot. Akhirnya komunitas ya, lo punya komunitas ya? Ya, dengan join komunitas itu sendiri kan akhirnya nambah kekuatan gue untuk menghafal, nambah pengalaman untuk bisa mengerti baca tarot kayak gitu sendiri. Tapi lo senang dulu kan sebenarnya? Lo senang dulu atau gimana nih untuk jatuh cinta ke tarot? Sebenarnya nggak senang dulu. Sebenarnya hal baru membuat penasaran, itu aja sih. Oh, karena hal baru jadi penasaran. Jadi lo pengen belajar lagi untuk tahu lebih dalam lagi begitu ya? Ya, jadi dengan gue bilang tadi untuk semua orang pasti bisa kayak gitu loh. Semua orang pasti bisa. Ini ada rumusnya kok gitu. Dan di internet pun juga semua keilmuan tentang tarot banyak. Lagi pula kalau nggak salah lo juga punya bukunya kan? Iya, kalau nggak salah lo juga punya bukunya. Dan gimana menurut lo sendiri, lo belajar dengan buku itu sendiri gimana? Atau bisa jadi memang kemauan lo sendiri yang sebenarnya membuat lo ngerasa jadi belajar tarot itu susah? Coba dari kalau misalkan menurut dari gue nih, gue untuk belajar itu gue harus senang dulu gitu lah. Nah sampai saat ini tuh gue masih senang tarot gitu. Bahkan itu kartu banyak banget ternyata, gue 78 kartu. Nah sebenarnya sih kalau pakemnya kan sama ya, ada segala macam-macam itu pakemnya sama sih. Karena gue belajar menghubungkan antara tarikan kartu 1, tarikan kartu 2 dan seterusnya itu tuh gue masih belum ketemu tuh missnya tuh gimana sih cara gue nemuin gitu loh, menghubungkan dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2, terus bagaimana gue menyambungkan momen antar momen-momen itu tuh yang gue masih gak pede gue untuk mengajak membaca tarotnya temen gue gitu loh. Oleh karena itu di sini kan support system itu sangat penting ya. Ketika lo mengalami kebuntuan ketika lo baca tarot, ya lo pun juga berhak dan lo pun juga wajib untuk nanya. Jadi kalau lo sendiri bilang bahwa lo udah mulai seneng dengan yang namanya tarot, lo sudah tertarik, berarti lo harus otomatis lo niat untuk mendalaminya itu akan semakin tinggi. Dan ketika niat untuk mendalaminya semakin tinggi, maka lo akan mencoba untuk mempraktekkan. Sinyal lo yang agak-agak sebenarnya sih, gue nggak tahu sih, soalnya gue pakai paket data. Oke teman-teman, kalau misalkan terus, mau komentar silakan. Ya sinyalnya jelek Siska atau saya?
Iya. Oke. Silakan Silakan tulis komentar. nanti kita baca satu kartu lagi. Iya, Kita ya. punya indera keenam Terus nggak sih untuk bisa paham tarot itu? yang untuk yang dapat feel-nya enggak lah, tarot itu? enggak ya? lah. Nggak ada Justru konflik ya? enggak, justru kartu tarot itu sendiri membantu kamu untuk mengasah intuisi yang kamu punya. Gitu itu loh. kartu itu yang mengasah intuisi kita sebenarnya ya. Betul, betul. Karena aku punya mentor, punya guru, dia bilang, ya justru kamu dengan punya kartu tarot ini, kamu awalnya memang menghafal, terus kamu intelijensi kamu berkembang, lalu bagian diri kamu yang disebut dengan emotional body ataupun Iya. apa ya, tubuh emosional atau yang sesuatu hal yang Ya. sifatnya energi dan intuitif Ya, itu di situ ya. yang malah Biasa berkembang. ya? Sama halnya kayak kamu tuh kalau misalkan rajin meditasi gitu loh. Iya benar, gue rajin meditasi. Tapi kan itu melatih intuisi sebenarnya kan, melatih dengan kita rajin rekening kita itu kan melatih intuisi kita untuk mendapatkan apa ya, kalau gue sih secara inner kali ya. Maksudnya tiba-tiba saya ada kayaknya segini aja nih jalan keluarnya nih, oh begini nih kayaknya nih. Jadi kayak dikasih tunjuk aja gitu loh. Jadi tuh sebenarnya nggak dengan gue belajar meditasi sih lebih ke sana sih. Nah kalau lu sendiri dari tarot reader, intuisi lu yang lu pakai apa? Kalau gue gitu? sendiri murni menghafal. Jadi di lain hal gue harus jujur katakan bahwa gue meditasi pun juga apa ya? Aduh, meditasi itu cuman 5% dalam hidup gue kali gitu. Beneran, sejak gue kenal tarot gue malah agak jarang dengan meditasinya sendiri gitu loh. Sebelum gue berkenalan dengan tarot itu sendiri, malah gue rajin meditasinya lumayan lah ya dikatakan. Karena gue masih berfokus pada healing pada saat itu. Tapi ketika gue menggunakan tarot sebagai media untuk konsultasi dan untuk pengembangan diri gue sendiri, justru gue menghafal banyak kartu dan mencocokkan kartu tersebut untuk diri gue sendiri sebagai pelajaran diri gue sendiri untuk berkembang dan untuk. Jadi waktu lo belajar, lo menggunakan kartu itu untuk diri lo sendiri dulu gitu ya? Oh iya pastinya, Oke, Bim. Terus apa? Tapi kan kalau kita lihat tuh kartu-kartu tarot itu tuh kan katanya beberapa gambar itu kan agak serem-serem gitu loh. Itu gimana indahnya? Tapi kalau orang nanya yang indah itu agak ada indahnya deh, gimana ya gue membacanya buat orangnya nih gitu loh. Pada dasarnya kartu itu kalau yang aku pahami memang ada ini ya, apa, kartu-kartu yang basic gitu loh, kartu yang basic. Iya. Jadi kartu yang kamu punya itu juga Rider Waite. Bukan ngomongin mayornya, Rider Waite gitu. Rider Waite itu kartu basic untuk standar untuk kamu yang masih belajar dan untuk mengenal gitu loh. Nah, untuk kartu-kartu yang berikutnya memang ada juga kartu yang sudah mulai ke dalam bentuk art gitu atau seni. Makanya yang namanya seni itu kan bebas ya. Bebas ya. Jadi ada yang kita tidak mengenal salah dan benar dalam seni. Seni itu benar-benar bebas. Jadi ada kartu tarot yang bentuknya seram, ada bentuk kartu tarot yang lucu-lucu, ada yang bentuknya binatang, ada yang bentuknya kucing, ada yang macam-macam gitu loh. Ada yang abstrak, benar-benar tidak kelihatan ini ngomongin apa. Lo sendiri kartu lu apa? Lu banyak ke White Rider atau yang mana ini? Kartu gue memang masih pakai Rider Waite sampai sekarang, dan itu gue suka karena walaupun itu kata yang gue bilang tadi basic ya, justru basic itu filosofinya banyak. Kalau misalkan kalian atau kamu atau teman-teman di sini juga mengenal yang namanya kartu tarot, ada namanya kartu tarot yang namanya ini Rider Waite. Ada, kasih contoh gitu. Oh yang yang kayak gini. Iya. Ini basic nih, standar. Ini kartunya tidak serem dan ini kartunya ini lucu ya, gimana ya, ini kartunya biasa ya. Dan ini kita apa sih ya, kalau misalnya sedikit mengenal kartu ya begini. Ini sih banyak ya. Serem sih, Bim. Nggak begitu serem. Ini benar-benar nggak serem, ini benar-benar santai banget. Ini Page of Wands, jadi artinya adalah seorang pemuda ataupun bocah atau anak kecil yang memegang tongkat gitu loh. Nah, dari kartu ini sendiri pun juga kamu bisa pecah-pecah filosofinya. Jadi pertama ini kayak di gurun, di sini nih ada gunung, 3 gunung.
Terus di Nah, sini gue tuh juga langitnya warnanya. masih kesulitan itu adalah menghubungkan gambar itu dengan pertanyaannya si ini nih yang nanya tarot ke gue Oh, gitu. itu memang the next, ya itu the next. Oleh karena itu, oleh karena itu tadi aku dari awal di awal perbincangan kita aku minta kamu untuk misalkan kayak tarik kartu tarot itu sendiri untuk harian kamu, terus untuk pertanyaan pribadi kamu. Jadinya nggak perlu untuk langsung bergaya ataupun belagu untuk memecahkan permasalahan orang atau ngebantu atau nasehatin orang. Gitu. Cukup untuk motivasi kamu sendiri ataupun refleksi untuk kamu sendiri. Sejauh ini kan tarot reader yang gue lihat tuh di Indonesia lah ya, kok kayaknya orang-orang gitu loh tampang mereka game. Dilihat gitu loh. Emang penampilan para tarot reader itu agak eksentrik ya menurutku ya. Lu emang ngamati kan lu udah lama jadi tarot reader nih. Jadi biar kesannya benar-benar sebagai pembaca tarot yang ahli profesional tuh tampilannya itu agak dibikin balik lagi sih semua itu kan gitu ke branding ya, ke branding, kejualan. Iya, terus ya kejualan. Jadi ya kayak tadi yang aku bilang, kartu tarot sendiri pun ada yang standar, ada yang gitu-gitu aja, dan ada yang bentuknya serem-serem, art ataupun lucu-lucu. Ya kalau misalkan kartu tarot kenapa pembaca tarot itu kenapa penampilannya serem-serem, ya itu kan ini apa sih tuntutan panggung. Dimana kalau ada event, kalau ada acara, ya bagaimana caranya membuat diri lebih nampak lebih mantep gitu.